Ada yang mau saya tanyakan sebenarnya. Iya boleh. Ini saya di main event ya. Ya. Kasih bocoran dong berapa ronde? 5 round main event. Sabuk dong. Nah, sabuknya nanti di Grand Prix. 5 ronde itu harus sabuk. 5 round main event. Kasih sabuk dong. Karena sebenarnya gini, bukannya aku ini ya, ini mungkin aku perlu tegas. Karena kalau aku kasih sabuk sekarang, ini akan jadi liga yang sangat berantakan. Karena apa? Maksudnya nanti sabuknya ada di mana-mana gitu. Interim, nggak bisa interim. Nggak bisa interim atas apa? Karena Indonesia lawan Malaysia internasional, nggak juga. Karena nggak masuk lah di liganya. Walaupun ini fight yang sangat keras ya, menurut saya. Jadi ya memang tujuannya adalah ya belt dunia itu mestinya yang dilihat. Jadi sabuk yang dipegang Bisa diperbutkan di Indonesia kalau sabuk yang dipegang Aziz. Karena itu national champ. berarti itu hanya untuk fighter Indonesia atau? Iya. Nanti di Malaysia juga mestinya ada kesempatan buat bisa dapat belt. Jadi gini, sekarang belt nasional itu udah keluar di 55 dan 61. Ya. Mestinya ini adalah belt terakhir sebelum Grand Prix yang bisa diperbutkan. Belt terakhir yang bisa ditambahkan terakhir adalah national champion Malaysia, and that's it. Setelah itu tidak akan ada belt yang gonta-ganti lagi kecuali belt nasional tersebut ketika lawan fighter dari negara yang sama. Fast forward 789, cepet itu. Akan ada 3 Madness dan juga 3 Beyond Combat Showbiz. Semua fighter bisa bertarung di situ untuk ngejar ranking. Ujungnya Grand Prix. Oke, kenapa Ronald versus Putri yang dibuat main event? Karena sesimpel ini sih, kayak kalau kita lihat liga seperti UFC ya, kan nggak semua fight card itu main eventnya juga belt, nggak semua. Kalau dilihat di UFC pun, sebesar UFC pun nggak semua, karena belum tentu available. Kalau misalkan interim kan kita bilangnya itu karena main yang orang punya beltnya nggak bisa bertanding kan. Jadi di sini ya memang belum ada juga yang megang sabuk internasional gitu. Ya ini mungkin akan ada sedikit kekecewaan dari fighter, dari penonton, karena kesannya ketika lagi ngerebutin belt tuh itu suatu hal yang sangat megah dan magis gitu. Tapi ini adalah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan supaya belt Beyond itu akan jadi belt yang benar-benar prestisius hanya untuk juara dunia. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah. Tapi itu kok bisa dicerna lah ya. Ya oke. Ya sih, saya pas dengar dihubungin dari pihak Beyond di ronde, saya langsung bayangkan wah ini bel. Saya makin tapi setelah dijelaskan gini, makin saya. Intinya gitu. Jadi karena kan saya juga harus ngerapin liganya. Ini kan pertama kali kita punya liga itu start dari Beyond Madness kemarin. Ketika liganya udah bener, ya berarti kita pertandingan suatu hal yang liga gitu loh. Ketika liganya udah bener, ya berarti kita pertandingan suatu hal yang liga gitu loh. Karena mungkin kalau liga ini cuma tingkat nasional atau regional, ya bisa aja langsung dikasih belt. Tapi karena ini mau jadi liga internasional dan lawannya itu, karena gini, buat apa kita punya liga di Indonesia? Saya orang Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri nggak punya wadah untuk bisa dapat belt dunia gitu loh. Intinya sih seperti itu sih. Maksudnya ya same thing ketika UFC juaranya itu kan, bahkan dia ada masanya bahkan nggak ada belt yang dipertaruhkan. Ya, bro. Dia cuman ada ketika ada 8-man turnamen itu juga nggak dapat belt. Dulu ya mungkin zamannya Don Fry lah. Itu ada yang satu malam mereka bisa 5 kali tanding, lebih parah lagi tuh. Jadi kalau itu kacau sih. Itu kacau. Jadi bisa 5 kali tanding satu hari. Jadi kalau yang ini untuk mempercepat itu orangnya akan ngambil beltnya itu ya belt dunia gitu. Nanti di Grand Prix 2026 bisa November bisa Desember. Putri, are you ready? 5 round ya bro. Pecah sini. Kalau ngelihat dari ranking sekarang, kenapa main event? Karena
Putra Abdullah peringkat 1. Siapapun yang menang akan ada di puncak. Simple. Ya, ini sih saya lihat dia siapa? Peringkat 1? Putri Martulo. Saya dengar dia kok berubah nggak sesuai pendirian gitu loh. Putri aja. Yang bener kan nama dikasih sama orang tua, jangan diganti-ganti. Kalau musuh boleh diganti-ganti. Ngobrol motor nih. Gitu. Tapi untuk kali ini nggak apa-apa lah kita ganti Putri. Ya Martulo. Udah putih orang pula dia. Ya, Gitu. keren sih. Aduh. Ya intinya aku berharap juga buat Bang Ronald. Bang Ronald nih ada di lini yang tepat, di kelompok yang tepat. Semoga apapun yang Bang Ronald juga udah make decision with itu, Bang Ronald gak menyesal dan terus mengejar ke arah sana, karena buat cari orang yang benar-benar percaya dan satu visi misi sama apa yang lagi Beyond, karena Beyond kan di masa pembangunan nih belum jadi gitu ya, tapi udah banyak yang bisa percaya di level-level fighter seperti yang sekarang ini tuh. Buat aku sedikit ya adalah nggak percayanya, tapi ya ketika udah dipercayakan kita saling simbiosis mutualisme, itu sih intinya. Jadi I hope you happy and then you can strive and then you can deliver. Dari tadi IQ saya bekerja. Oh gitu. Mengartikan bahasanya Om Celos ini. Berarti sedikit banyaknya IQ saya kerja hari ini. Iya. Iya kan? Saya titip-titip nambahin dikit lah. Tapi coba Bang Ronald, kan sekarang Bang Ronald udah mulai aktif juga nih konten, udah mulai balas-balasin hatersnya. Ada nggak pesan yang pengen banget diinin buat yang pecinta dan juga yang mungkin masih meragukan Bang Ronald? Oke. Saya senang banget dihujat ya. Nggak tahu kenapa. Semakin kalian hujat saya, motivasi saya untuk menghancurkan Putri semakin besar. Hujat aja saya, nggak apa-apa. Tapi jangan hujat ke keluarga saya. Nggak bagus. Nggak bagus. Itu nggak bagus. Saya mau kalian hujat, mau kalian mohon maaf kalian maki saya, nggak masalah. Bahkan ada yang saya balas supaya dia makin panas. Oh iya. Banyak yang saya balas. Saya buat panas nih, saya bilang makin panas. Ya itu sih haknya para netizen untuk membuat biasalah, namanya dia kan pro-nya ke sebelah, wajar. Itu sih jujur aja, saya fight udah lama dan saya untuk masuk ke TV nasional udah lama juga. Jadi saya nggak terkejut. Yang paling pecah lagi waktu saya ketemu sama Mas Wardi itu yang hampir mau ketemu itu, wah banyak banget. Jadi seperti ini saya mau ketemu Putra, ya biasa aja, saya menikmatin. Bahkan bila perlu hujat aja saya, tapi jangan keluarga saya. Itu sih ya. Saya menikmati. Terima kasih untuk para pecinta combat sport yang mendukung dan juga yang menghujat saya. Saya terima kasih banyak. Saya tidak sakit hati. Hujat aja saya terus, hujat. Gak apa-apa. Itu aja sih. Tapi menurut saya apapun nanti ketika Bang Ronald udah mengerjakan yang terbaik di Beyond 6, apapun hasilnya pasti akan jauh lebih banyak orang yang lebih mengapresiasi lagi perjalanan Bang Ronald, karena ini kan baru awal, baru sekali tanding di Beyond, nanti makin banyak tanding lagi. Iya tuh, baru sekali tanding langsung diketemu sama Putri katanya. Emang Putri berapa kali tanding? Baru sekali juga. 2 kali dia kali di Beyond. Boxing. Iya benar. Mau ketemu boxing sama saya, yakin dia sanggup? Kan belum tentu juga. Ya kan? Boxing dia sekali, kickboxing juga baru sekali, kick striking baru sekali. Ya saya kick striking baru sekali. Sama berarti ya? Sama. Kalau mau boxing silakan. MMA juga silakan. Saya sih ya welcome. Tapi kita ngikutin peraturan dari Beyond, kita menghargain. Saya dikasih wadah aja udah syukur. Tuhan. Apalagi sekarang combat sport makin besar dengan adanya Beyond ya. Puji Tuhan. Apalagi kemarin ada event-event yang tryout itu, banyak banget DM saya dari kampung nih. Posok-posok saya bisa main nggak bang? Bukan saya, pengacara yang buat acara. Saya bilang. Langsung ke admin, langsung masuk sana. Saya bilang, iya bang, saya udah daftar nih tapi belum dibalas bang katanya. Wah sombong banget belum dibalas. Ini belum direkap. Beyond tryout pertama aja yang daftar itu 4.500 orang. Pecah banget. Dibikin cuman 56 partai. Iya. Yang ini nggak tahu nih, jadinya 70 partai. Mereka udah pada bayar kan? Enggak, yang bayar itu yang diterima doang. Kita udah tuh bayar. dibikin bayar. Oh,
Udah bayar tapi belum dibalas katanya. Oh kalau bayar berarti udah masuk. Nah iya itu dari Medan itu, bang bantu dong kan deket nih sama Bion ya. Deket tapi kan itu nggak urusan saya, DM aja saya bilang. Saya fokus latihan, nambah lagi kerjaanku saya bilang. Nggak latihan, fokus baca buku. Ada satu kekasan ya. Apa namanya? Ciri khas orang yang latihan di BSA nggak mau dibilang latihan. Kenapa sih? Iya. Bang Ronald, biar seru aja ya.